Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milea dalam resensi film, tempat pembahasan, penilaian sekaligus review sebuah film. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor dari Inggris yang berjudul The Ritual. Film ini rilis pada tahun 2017 dan dibintangi banyak aktor papan atas seperti Ralph Spall sebagai Luke, Sam Troughton sebagai Dom, Rob James sebagai Hutch, Arthur Ali sebagai Phil, Paul Rudd sebagai Robert, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, inilah film The Ritual. Pada awal film, menampilkan 5 orang sahabat di sebuah bar yang sedang merencanakan liburannya. Salah satu dari mereka bernama Robert menyarankan untuk pergi hiking ke sebuah pegunungan di utara Swedia. Robert mengatakan keinginannya yang sangat besar untuk pergi hiking, karena ia melihat hal tersebut sebagai sebuah tantangan bagi dirinya dan teman-temannya yang memang tidak terbiasa pergi berlibur ke alam bebas. Sepulangnya dari bar, Luke dan Robert mampir ke salah satu toko minuman, tetapi nasib sial menimpa keduanya. Mereka terjebak di dalam toko yang sedang dirampok oleh 2 orang. Sebelum perampok itu menghampiri mereka berdua, Luke terlebih dahulu bersembunyi di balik rak minuman, tetapi tidak dengan Robert. Perampok itu mulai meminta dompet dan jam tangan milik Robert. Terakhir, perampok itu meminta cincin kawin Robert, tetapi Robert menolaknya. Luke terlalu takut untuk melawan. Karena kesal tidak menyerahkan cincinnya, salah satu dari perampok itu memukul Robert tepat di kepalanya dan ia pun tewas di tempat tanpa Luke bisa berbuat apa-apa. 6 bulan berlalu. Akhirnya keempat sahabat itu, Phil, Luke, Dom, dan Hutch benar-benar pergi ke tempat yang diinginkan Robert, yaitu hiking di utara Swedia. Mereka melakukan hiking di jalur utara Swedia yang dingin dan jauh dari peradaban dengan tujuan akhir berupa sebuah pondok. Sebagai bentuk penghormatan bagi mendiang Robert, mereka pergi ke sebuah bukit dan membuat monumen batu yang ditumpuk untuk mengenang Robert. Keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Dom, salah satu yang paling manja di antara mereka, terjatuh hingga menyebabkan lututnya cedera. Selain itu, kaki Phil juga mulai lecet karena ia salah memilih sepatu. Ya, mereka memiliki pengetahuan yang minim mengenai kegiatan mendaki dan hiking. Hutch berperan sebagai pemimpin perjalanan karena ia satu-satunya yang paling mengerti mengenai pendakian di antara mereka. Karena Dom mengaku tidak bisa jalan kaki lebih lama lagi, akhirnya mereka mengambil jalan pintas yang bukan jalur seharusnya, supaya perjalanan mereka bisa lebih cepat. Bermodalkan kompas dan peta, akhirnya mereka memasuki kawasan hutan dengan harapan bisa memotong jalan dan menghemat waktu. Mereka memperkirakan akan bisa mencapai pondok tujuan mereka dalam beberapa jam saja. Namun di tengah perjalanan, mereka dikagetkan dengan penemuan sebuah bangkai rusa yang ditancapkan di atas pohon dengan isi perut terburai. Darah yang masih menetes menandakan bahwa rusa tersebut baru saja dibunuh. Posisinya yang aneh membuat mereka yakin bahwa ini bukan ulah binatang liar. Hari semakin gelap saat mereka memasuki hutan lebih dalam dan akhirnya hujan badai menghambat perjalanan mereka, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk tua dari kayu. Luke melihat beberapa simbol aneh di batang pohon dekat dengan gubuk. Karena hujan semakin besar dan tidak ada waktu untuk membangun tenda, maka mereka pun memutuskan untuk berteduh di dalam gubuk yang kelihatannya sudah lama ditinggalkan. Di dalam salah satu ruangan, mereka menemukan semacam patung berhala berbentuk manusia tanpa kepala yang terbuat dari akar dan kayu, serta tanduk rusa sebagai tangannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidur agar bisa melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Luke yang merupakan karakter utama dalam film ini kembali diserang mimpi buruk berupa memori meninggalnya Rob di tangan perampok. Namun, mimpi buruk malam itu lain dari biasanya. Di pagi hari ia terbangun dari mimpi buruknya dengan kondisi berdiri di luar gubuk dengan bekas luka tusuk di dadanya. Tak lama kemudian, terdengar suara Hutch menjerit ketakutan dari dalam gubuk.
Masing-masing dari mereka dihampiri mimpi buruk malam itu. Yang paling mengerikan adalah Phil, yang terbangun telanjang sambil berlutut di depan patung berhala misterius, seakan ia sedang menyembah patung tersebut. Ada yang tidak beres dengan gubuk dan hutan itu. Rasa takut mulai menghampiri mereka. Namun suka tidak suka, mereka harus melanjutkan perjalanan karena sudah terlambat bagi mereka untuk kembali ke titik awal mereka berangkat. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan istirahat sebentar setelah seharian berjalan. Tetapi saat Luke mengecek sisi hutan lainnya, samar-samar ia melihat sesosok makhluk raksasa misterius berjalan di antara pepohonan. Luke segera memberitahukan hal ini kepada yang lainnya. Tetapi Dom menganggapnya halusinasi dan menyalahkan Luke. Jika saja Luke saat itu melawan perampok, Rob tidak akan mati dan perjalanan ini tidak pernah ada. Kesal dengan ucapan Dom, Luke kemudian memukulnya sampai tersungkur. Hutch mencoba menenangkan Luke dan berkata bahwa ini semua bukan salahnya. Jika terus mengungkit masa lalu, yang ada hanyalah rasa penyesalan, dan masa lalu akan terus membayangi seumur hidup. Akhirnya mereka semua kembali melanjutkan perjalanan. Ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan mendirikan tenda untuk beristirahat dan melanjutkannya di pagi hari. Tetapi ketika Luke tidur, ia kembali diserang mimpi buruk berupa memori meninggalnya Robert di tangan perampok. Luke kemudian tersadar dari mimpinya dan menyadari salah satu dari mereka, yaitu Hutch, sudah menghilang di bawah makhluk misterius itu. Keesokan paginya, mereka mencoba mencari Hutch, tetapi nasib malang menimpanya. Tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa, tersangkut di atas pohon. Keadaannya sama persis seperti bangkai rusa yang ditemukan di awal film. Mereka bertiga kemudian menurunkan tubuh Hutch dan memakamkannya dengan layak. Ya nggak layak-layak amat sih, cuma ditaruh di atas tanah terus ditutup sama ranting pohon. Tapi ya lebih baik lah daripada nyangkut di atas pohon. Kini hanya menyisakan mereka bertiga. Perjalanan pun mereka lanjutkan dengan susah payah. Tetapi saat sudah dekat dengan tujuan akhir, mereka kembali diserang makhluk misterius itu. Kini yang menjadi korban selanjutnya adalah Phil. Luke dan Dom yang mencoba kabur dari makhluk misterius itu akhirnya menemukan jalan setapak yang membawanya ke sebuah perkampungan. Langsung saja mereka masuk ke dalam salah satu rumah warga. Tetapi orang di rumah itu malah menghajarnya, kemudian menyekap mereka. Saat Luke dan Dom tersadar dari pingsannya, seorang nenek tua menghampirinya, kemudian menunjukkan luka di dadanya yang sama seperti Luke. Dom yang tidak memiliki tanda itu dibawa pergi ke suatu tempat, kemudian ia disiksa. Diketahui saat malam purnama nanti, Dom akan dijadikan tumbal kepada makhluk itu. Luke kemudian dihampiri seorang wanita, dan wanita itu menjelaskan bahwa mereka sedang mengadakan ritual penyembahan. Masyarakat di sana menyembah makhluk itu yang bernama Jotun, dewa dalam mitologi kuno. Setelah berhasil meloloskan diri dari tali yang menjeratnya, Luke kemudian membakar tempat itu dengan obor. Saat kabur, ia tertangkap Jotun, kemudian Jotun seolah menyuruh Luke untuk menyembahnya. Dengan cepat ia meraih kapak, kemudian menghajar Jotun tepat di kepalanya. Melihat ada kesempatan kabur, Luke berlari secepatnya keluar dari hutan sampai ia menemui sebuah lahan kosong luas. Jotun ternyata tidak bisa mengejar Luke keluar dari hutan. Erangan dari Jotun yang murka dibalas dengan teriakan kemenangan, dan film pun berakhir. Well, film The Ritual ini menurut saya memiliki jalan cerita yang klise. Kronologis tipikal film horor ditampilkan secara biasa. Contohnya, salah satu karakter menghambat perjalanan mereka, ya Dom melakukannya. Ada tokoh yang kuat tapi mati duluan, ya itu Hutch.
Semua itu standar kisah horor yang sering ditampilkan dan film ini mengulanginya dengan sempurna tanpa inovasi. Bahkan ditemukannya pemukiman dengan penghuninya yang menyembah makhluk itu juga bisa ditebak karena kita tinggal menunggu siapa yang melakukan ritual sesuai dengan judul film ini. Di balik kekurangan film ini, ada satu elemen yang tampil luar biasa, yaitu makhluk Jotun yang diceritakan adalah makhluk mitologi dari zaman kuno yang didewakan. Mitologi bangsa Skandinavia ini memang tidak memiliki ciri fisik yang ditentukan, sehingga penggambarannya dalam setiap film dan media lainnya selalu berbeda. Terkadang digambarkan seperti elf, troll, dan raksasa lainnya. Tampilan dari Jotun yang awalnya misterius dihadirkan sangat mengerikan, yaitu raksasa yang gesit dengan kepala seperti rusa dengan tanduk yang bercabang-cabang. Bagi yang mengetahui budaya Skandinavia yang terkenal dengan 3 dewanya, yaitu Odin, Thor, dan Loki, maka sosok Jotun sudah tidak asing lagi yang diceritakan adalah salah satu makhluk tertua di 9 dunia itu. Dihantui kesalahan masa lalu. Karakter Luke adalah sosok sentral dalam film The Ritual ini. Luke masih dihantui rasa bersalah karena bersikap pengecut saat temannya harus tewas saat berhadapan dengan perampok. Kejadian ini kemudian diungkit oleh Dom yang menyalahkan Luke atas kematian sahabat mereka. Dan perdebatan ini cukup sengit hingga nyaris memutuskan tali persahabatan mereka. Beberapa malam di hutan, Luke selalu memimpikan hal yang sama yang memancing trauma atas rasa bersalahnya. Visualisasi halusinasi dalam mimpi ini menjadi kelebihan film yang ditampilkan dengan sangat rapi dan terlihat sangat nyata. Lewat mimpi-mimpi itu, Luke diminta untuk introspeksi diri dan mengakui kesalahannya di masa lalu. The Ritual memang sebuah film horor yang klise di mana tahap demi tahap jalan cerita bisa kita tebak dengan mudah. Meski tidak menawarkan sesuatu yang baru, tetapi setidaknya ada beberapa kelebihan yang dimiliki film ini, yaitu atmosfer mencekam yang dihadirkan dengan sangat baik, visualisasi mimpi yang mengerikan, dan penampakan Jotun pada klimaks film ini yang cukup memukau. Film yang meraih Best Effect di British Independent Film Awards ini layak untuk ditonton dan akan lebih asik jika diputar di tengah malam. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan ya request film bisa tulis di kolom komentar. Put your head on my shoulder.